Halo guys, bersama di channel Willy Mekuna. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime kedua gue. Ya bakal gue coba di musim summer 2026 adalah karena judulnya panjang banget. Jadi izinkan gue untuk baca judulnya terlebih dahulu. Yaitu adalah Tomena Yaru ni Kakeru Kimito me ni mienai koi wo shita. Atau bahasa Inggrisnya Love Unseen Beneath the Clear Night Sky. Jadi kalau lihat dari judulnya ini bener-bener ini ya, bagus banget gitu kan. Jadi, artinya cinta yang tak terlihat di langit malam yang indah kayak gitu. Ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi, ya I don't know, apa yang ada di dalamnya gue nggak tahu, tapi kalau lihat dari judulnya sih, bagus banget ya. Jadi, kita lihat nih, apakah anime ini benar-benar bagus karena, gue melihat genre ini drama romance ya. Ya drama romance ya kan, dari source like novel juga ya kan, adult case juga ya kan, ini pasti bakal cerita yang agak berat ya kan. Tapi kalau melihat dari uh, apa sih namanya tuh, premisnya ya kan, atau sinopsisnya nih memang uh, sangat ini ya, sangat apa namanya, sangat mengartikan bahwa gadis ini atau heroine ini kayaknya ada kekurangan gitu. Jadi apakah tidak bisa melihat atau enggak gitu kan. Ya kalau dari judulnya sih sudah ini ya, sudah terwakilkan ya. Jadi itu sudah tersirat gitu kan kalau memang itu yang dimaksud gitu kan. Apakah seperti itu ya kan? Tapi kalau kita lihat nih untuk studinya sendiri ya kan, dibawain oleh Makarya. Kalau kamu nggak tahu Makarya ya kan, itu bisa dibilang Makarya ini cukup oke gitu kan untuk bawain beberapa anime ya kan. Seperti yang paling gue inget itu Jasutabi ya kan, itu kan bagus ya ininya, animasi itu bagus, jadi gue suka gitu kan. Kalau Kakurio emang gue nggak ngikutin ya, Kakurio terus apa Yami Healer ya kan, itu juga lumayan lah gitu kan. Jadi ya kita lihat nih nanti bakal secantik apa dan bakal seperti apa nih Makarya bakal memasak anime ini. Karena gue juga penasaran, tidak perlu nunggu lagi, langsung aja ke episode pertama atau versi present dari Love Unseen Beneath Clear in the Sky. Let's go. Sky, langsung aja. Oke. Oh, oke. Waduh. Tampak ini ya. Oh, oke opening. Oke, opening. Oke, oke. Dari awal kalimatnya udah tersirat banget, men. Siapa yang nyanyi nih? Gue belum bedah semua anime musim summer ya, jadi gue nggak tahu siapa yang nyanyi atau siapa yang ngisi opening and ending, nggak tahu gue. Apa novel Bright? Oh, di luar ada kucing berantem lagi. Iya anjir, ada yang berantem. Oke, okay. Oke. Okay. Jadi kayak ngeliatin ini ya, latar tempat gitu kan. Tidak ada karakter di sini. Ya Allah, ada yang berantem di luar dong. Kucing biasa. Buset. Tiap malam loh ya kan di luar tuh berantem. Soalnya di sekitar gue kucing gue banyak banget yang melihara kucing. Hmm, buset. Ada LC-nya nih ya.
Ya udah terbiasa ya, kalau nggak minum-minum gitu kan. Kayak nggak suka ingar-bingar gitu kan. Siapa yang ulang tahun MC-nya ya? Teman-teman anonim tersayang. Dia yang ulang tahun ya? Hmm. Ya, jadi agak-agak intro ya, agak-agak introvert MC kita nih. Iya. Jadi terlalu nggak suka keramaian ya kan, ngerasa risih ya kan. Tapi lebih ke cuek ya, maksudnya kayak nggak yang kayak lebih ke nggak bersemangat aja sebenarnya, bukan yang anti banget gitu, enggak. Tetap mau bergaul gitu. Ini tipikal MC yang masih gue respect lah gitu. Oh, sebelahnya tuh. Iya, sebelahnya tuh. Heroinnya heroinnya sebelahnya tuh, ya kan. Sebelahnya persis tuh. Oke. Buset dah. Ngegas banget langsung confessing. Buset tuh nggak kelar-kelar itu di luar tuh. Gampang, gampang, easy banget. Ya iyalah, gimana sih? Maksudnya ya itu buruk lu main nekat begitu aja ya kan. Nah, itu buat seru-seruan aja sebenarnya sih. Bukan berlaku karena dia bodoh gitu, karena nekat gitu enggak. Cuman kayak buat seru-seruan aja. Tapi kalau beneran kejadian ya dia yang seneng juga ya kan. Jadi kalau syukur ditembak ayo ya kan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya kan. Ya ini sebelahnya gitu. Ah, ya kan. Gak kelar-kelar itu kucing di luar. Buset dah. Gue agak terganggu nih. Ada yang udah ngusir. Hmm. Soste Fuyusuki Kuaharu. Kita panggil Kuaharu aja ya. Oke, banyak. Tapi matanya ini sih nggak bisa. Enggak. Ini kayaknya nggak bisa ngeliat deh kayak ini. Ya, ya. Ya Allah, bener kan? Iya bener, sesuai judulnya gitu. Ya kan bener kan? Kayak tongkat ya? Hmm.
Dan akhirnya iya bener kan, pasti jadi kayak ada rasa ini nggak sih gitu ya kan, rasa penasaran gitu loh. Iya, akhirnya MC kita sadar itu gitu loh, akhirnya ada rasa penasaran gitu kan, pengen kenal lebih deket. Mhm. Aduh mana suaranya suara Saori Hayami lagi, ya kan? Aduh, udah ketebak sih emang. Siapa yang nggak bisa hafal suaranya Yor, Miyuki, ya kan? Urara, ya kan? Ya, Saori Hayami banget. Sebelahnya. Hmm. Iya kan, gue nggak tahan, gue pengen ngebantu itu ya kan. Mm. Kira-kira teman-teman deketnya bakal coba deketin Koharu nggak ya? Gue penasaran sih. Semoga pure pure vanilla ya. Jadi nggak ada orang apa seseorang yang coba deketin MC-nya gitu. Selain hero ini sendiri. Oh jatuh. Oh nabrak. Nabrak ya? Iya nabrak. Ya ampun. Oke. Sebenarnya nggak terlalu serupa dengan Yubisaki to Ren Ren ya. Cuman ya kalau ngingetin anime itu ya kurang lebih agak sama gitu. Menerima sesuatu yang kekurangan gitu. Ya ampun MC juga broken. Tuh jadi seperti udah wah gila puitis ini banget ya. Puitis banget. Iya. Ya itu karakter karakter introvert tuh begitu. Dia lebih senang menyendiri agar tidak terlihat mencolok. Kalau kebijakannya, oh apa nih? Oh kembang api, oke. Jam bilang, jam bilang, jam bilang, aduh gila Yor banget anjir. Hmm, pas banget lagi tuh. Thank you MC, thank you Koharu. Hmm, aduh, aduh, aduh. Aku suka kembang api. Tapi
Apa yang bisa dilihat gitu loh. Ya ampun. Nah, kan bener. Mendengar, mungkin mendengar ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Padahal kan kita tidak pernah tahu apa yang yang ia lihat gitu kan ketika tahu kalau kembang api itu indah, cantik gitu kan, suka gitu loh. Apa yang sad banget ini anime. Jam bilang tak ketemu lagi. Enggak, jam bilang rumah sakitnya sama lagi. Gue pikir rumah sakit. Oh ya, gue pikir rumah sakit. Ternyata ini men, kelas-kelas. Gue pikir rumah sakit. Gue kayak rumah sakit sih, Dri. Vibe-nya. Dan lu di sebelahnya, oke, thank you. Sekali lagi, once again, kebetulan yang direncanakan ya. Sugena. Banyak mau dibicarain, banyak banget men. Gue penasaran banget ya kan. Gue belum baca tadi atau gue belum lihat siapa autornya gitu. Aduh, batasnya jatuh. Sadar nggak? Maksudnya sadar nggak? Sadarnya karena denger kan, denger ada kertas jatuh gitu. Oh tapi nggak sadar, oke. Oke, thank you. Thank you, thank you, thank you. Mm-mm. Hmm. Sama dong. Kita semua juga bisa tahu kalau suara ini dibawakan oleh Saori Hayami gitu. Iya, kan suaranya unik gitu kan. Bener dong. Coba tuh. Tapi kan gini dulu ya. Harusnya di hmm. Hmm. Baper nih, ya kan. Siapa sih nggak pengen simpatik ke cewek yang lembut ini gitu? Siapa gitu? Ya, pakai alat ini. Alat ketik braille. Ya denger, pakai braille juga. Jatuh, jatuh. Apa tuh? Ah iya, tongkatnya jatuh. Come on, come on. Come on MC, gak ada yang nolongin, gak ada. Ah, iya. Berat ya, berat banget sumpah. Berat banget. Soalnya soalnya MC punya keresahan sendiri gitu loh. Maksudnya bukan orang yang gimana-gimana gitu kan.
ya kan? Dia juga kayak Lime. Seperti saya pelajaran dari Lime. Iya, penasaran gue. Nah, ini dong Boxo dong. Boxo dong berarti. Coba sih. Iya, Boxo dong berarti. Berarti kamu lamisnya. Itu anime isekai mesin otomatis. Ayolah. Lu jangan bilang MBG dah, please. Please. Ngaku-ngaku. MBG emang sih. Hmm. 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 Ya, pembaca layar. Oh iya iya oke oke. Hmm. Hmm. Sama kayak orang nggak bisa ngomong. Pakai Google ini, Google Speech. Nanti ada yang mau gue bicarain. Mm-mm. Nah itu gue bilang keresahannya MC ini gitu loh. Iya. Mana yang boleh gue, dan mana yang boleh, nah itu. Tapi gue rasa gak ada yang menyakiti perasaannya deh. Selagi lu mau deket dia, gitu loh. Ah iya. Oke, masih masih belum bisa membuka cangkangnya ya. Hmm. Oh, lem lem ya, lem ya, ya lem ya. Eh, ya elah, gitu gue. Teman bunga yang belum pernah. Oh, iya. Gue juga nggak tahu tuh bunga apa itu. Tuh isi komentar ya. Mungkin teman-teman tahu bunga apa itu. Atau mungkin gue yang nggak tahu. Oh, lily spider. Tapi kok warnanya putih sih? Maksudnya cerah. Maksudnya warnanya tuh bukan merah gitu loh. Iya kan lily spider kan harusnya tuh bunga lily spider yang emang biasa kita temuin
di anime-anime yang dalam tanda kutip karakternya pasti mati gitu loh. Nggak tahu deh. Aduh, kenapa sih? Ini anime bagus banget sih. Aduh, gua jadi iba gua ngeliat ini. Kayak tuh rasanya tuh pengen apa ya? Pengen pengen punya teman kayak dia gitu loh, ya kan? Pengen punya teman kayak si eh Puitsuki ya kan? Yang bisa gue ambil dari diri dia tuh yang semangatnya itu loh, yang nggak malu, yang tetap yakin bisa menjalani hidup dengan baik ya kan. Walaupun ya gue harus menerima kekurangan gue gitu kan. Kan di awal udah dikasih tahu kan di awal itu. Dua opening ending ini nggak ada karakternya. Di full latar aja. Kayaknya ya. Nggak tahu sih, belum habis musiknya. Oh iya nggak ada berarti. Oke, oke. Jadi itulah episode 1 dari Love Unseen, Beneath ya kan, Clear in the Sky. Itu gila sih, ini sajian yang luar biasa menurut gua ya, walaupun emang kalau apa ya, kalau bisa dibilang pembukaannya tuh emang nggak se-wow Yubisaki Ren ya, tapi emang ya ini yang dibuat oleh Makaria menurut gue yang masih oke untuk diikutin, apalagi kita udah benar-benar dijelaskan dengan baik bahwa karakter yang bernama bentar aku lupa. Yang bernama Koharu ini ya kan, itu bisa dibilang adalah cewek atau heroin yang punya kekurangan tidak bisa melihat. Jadi dia benar-benar merasa bersyukur kalau dirinya tuh masih bisa tetap hidup walaupun harus menerima kekurangan yang alaminya gitu kan. Jadi dia benar-benar ngerasa bahwa dia akan terus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya gitu kan, agar tidak menjadi penyesalan lah gitu. Jadi intinya dia tetap menjalani dengan seperti biasa gitu kan, walaupun ada kekurangan. Jadi makanya dia sangat ya happy aja gitu kan ngejalanin itu. Jadi kuat gitu, mentalnya benar-benar kuat banget gitu. Dan bertemu dengan MC yang juga punya keresahan sendiri, yaitu bernama si Kakeru ya kan. Jadi atau si Sorano. Jadi doi ya kan, bisa dibilang agak sedikit intro. Mungkin sudah mengarah ke intro banget ya gitu kan. Jadi dia ini tidak mau terlalu terlihat menonjol, dia benar-benar selalu menutup dirinya agar tidak menjadi kesalahan ketika dia terlalu belak-belakan atau terlalu berbicara yang terlalu besar gitu loh. Jadi yang membuat akhirnya bisa menyakiti perasaan orang. Jadi makanya kan akhirnya dia mencoba untuk ya seminimalisir mungkin agar tidak terlalu banyak komunikasi dengan orang lain kayak gitu. Nah akhirnya ketemu dengan heroin sebaik dan secantik si Koharu ini, yang dimana dia punya feedback yang baik gitu, atau feedback yang sempurna gitu kan, ketika melihat si Sorano ini setidaknya membuka pandangannya dia lah gitu kan, agar dia bisa menjadi karakter yang baik juga. Cuman emang tetap ya keresahannya si Sorano ini emang masih belum langsung dipecahkan di episode ini, enggak, karena emang pasti itu adalah bagian dari development. Jadi harus bersabar untuk melihat bagaimana nanti Sorano pasti nanti lambat laun akan mengerti perasaannya gitu kan. Akan mengerti perasaannya, dia akan mengerti bagaimana ia akan belajar dengan bisa dibilang belajar dengan, atau bisa dicontoh mentalnya gitu kan, ketika melihat si Koharu yang emang ya menjalani kehidupannya gitu kan dengan selayaknya orang normal gitu kan. Jadi makanya kan ketika tadi Koharu sempat ngomong gini kan, si Sorano ngomong gini kan, sempat ngomong gini,
kalau ada sesuatu yang ingin gue katakan, gue mau ngomong apa ya? Takutnya nanti bisa melukai perasaan si Koharu sendiri. Nah, ya itu bener gitu. Jadi takutnya nanti ketika kita dalam tanda kutip emang baru kenal sama orang yang emang sebaik dia gitu kan. Kalau kita nanti salah ngomong kan itu kan akan jadi bola panas ya. Itu akan jadi sebuah senjata makan tuan buat si MC-nya gitu kan kalau sampai nanti dia salah bertanya atau salah ngomong kayak gitu. Jadi makanya akhirnya dengan bertemu dengan Koharu ya setidaknya Sorano akan sedikit lebih terbuka gitu kan tentang pandangannya terhadap ya orang-orang yang bisa dibilang ditakuti sama si Sorano kayak gitu. Itu sih. Itu. Jadi gue bilang ini bagus, jadi awal yang bagus ya, benar bagus. Cuma gue bilang walaupun tidak seperfect atau dibuat adaptasi kayak anime yang sejenis seperti Yumi Seketun Renren, tapi setidaknya apa yang disampaikan atau apa yang diadaptasi oleh Makaria udah tetap bagus gitu. Jadi artinya kita jadi ngerti kalau ternyata si Koharu itu merasa ya dengan gue udah atau bilang tetap masih hidup, ya gue tetap harus menjalaninya dengan sebaik mungkin kayak gitu. Jadi dia ngerasa karena dia udah masih bisa hidup, dia merasa bersyukur gitu kan, kayak gitu. Itu sih yang gue tangkap atau yang bisa gue lihat di episode ini. Cuman ya itu ya, gue penasaran ya kan, apakah dugaan gue bener? Walaupun gue tadi nahan loh, ya kan, gue udah tadi sempet bisa dibilang goyah karena tadi kucing berantem gitu kan, sampai akhirnya gue mikir tadi ada satu hal yang pengen gue pengen penasaran gitu kan, pengen tahu ya kan apakah benar dugaan gue gitu kan kalau ternyata ini benar apa enggak gitu kan. Coba kita lihat ya. Autor dari Shima Nanigasi ya. Kalau dilihat dari manganya sih, gue lihat di mana sih ini ya. Apa nih? Ya kalau gue lihat sih ya cuman hanya ini doang nih, manga ini doang nih, Tomei no Yoru doang udah. Jadi nggak ada yang dibawakan lagi selain itu ya kan. Tapi entah lah ya, gue juga kurang tahu gitu kan apakah dia juga bawain karya lain selain ini ya kan. Nah gue nggak tahu. Tapi gini, gue ingin memastikan seiyunya Sorano kan tadi kan kalau itu udah jelas ya, si Koharu kan tadi dibawakan oleh Saori. Jadi suaranya udah khas banget lah gitu kan. Sempet tadi si Koharu nyinggung ya, kenapa kau bisa tahu kalau ini adalah aku ya kan, karena suara kamu unik, jadi aku tahu kalau misalnya itu adalah kamu, si Sorano. Jadi kayak emang ngomong sama dirinya sendiri gitu kan kalau ternyata Saori Hayami memang seunik itu. Irino Miyu, oh iya bener, Irino Miyu ini nih gue tahu ini bener, berarti dugaan gue bener. Jadi ternyata ini nggak tahu ya, ini kayak kebetulan ya atau mungkin sesuatu yang memang disengaja juga ya, I don't know. Jadi ini kalau lu sadar ya kan siapa Irino Miyu ya kan. Bentar. Ntar gue kasih di sini. Gue kasih di gambarnya di sini. Ah iya bener. Ternyata bener. Nggak salah gue bener. Ya pantas gue kayak nggak asing sama MC-nya gitu kan. Kok suaranya kayak nggak asing gitu kan. Ternyata baik Irino Miyu sama Saori Hayami ternyata memang pernah main bareng. Dan lu tahu anime apa? Bener, anime dari Koe no Katachi. Dengerin, Koe no Katachi. Yang dimana si Mbak Saori pernah bawain si Soko ya kan, atau Nishimiya, sedangkan si Irino Miyu bawain si Shida gitu. Sama-sama anime tentang kekurangan gitu. Yang satu nggak bisa denger ya kan, terus yang satu buto kayak gitu kalau kata dokter Rita. Kayak gitu. Jadi itu gue ini sih, gue ngerasa gue ngerasa iba dan ngerasa sakit gitu hati gue gitu ketika si Koharu tadi sempat ngomong aku tuh bener-bener bisa, aku tuh kayak ngerasa kalau Hanabi tuh sesuatu yang menyenangkan gitu.
kan akhirnya kan si Sorano kan nanya gitu kan, emang dengan kamu menyukai kembang api, emang kamu bisa lihat? Itu rasanya tuh kayak langsung nusuk gitu loh ke jantung langsung gitu, nggak pakai nanti gitu. Jadi kayak rasa ibu gue udah tinggi gitu loh, kayak aduh come on gitu loh. Maksud gue kayak apa ya kita sebagai orang yang masih komplit ya, maksudnya masih dengan kesadaran penuh ya kan, atau punya sesuatu yang masih perfect, tidak ada cacat gitu kan, ya please gitu loh, sayangi tubuh lu gitu kan, biar lu nanti di masa tua juga apa ya, dalam tanda kutip apa ya, kayak tidak membuat orang tua tuh jadi kesusahan kayak gitu loh. Karena kan kalau kita melihat sebuah apa ya, metabolisme manusia itu kan emang semakin kita tua itu kan semakin ini ya, apa sih bahasa itu, semakin turun ya kan, entah itu penglihatan, pendengaran gitu kan. Tapi yang gue garis bawahi di sini adalah selagi kita masih muda gitu kan. Jadi maksud gue ya jangan sampai gitu kan, kita nih yang bener-bener masih muda gitu kan, jangan sampai kita rusakin tubuh kita sendiri, jangan sampai kita malah kalah dengan semangat orang-orang yang punya kekurangan gitu kan. Jadi itu bilang gue salut gitu kan, gue makanya gue kan tadi kan mau ceritakan, gak apa-apa sedikit aja ya. Jadi belum lama ini kan gue kan ngeliat ada sebuah kayak semacam ini ya, kongko gitulah, kayak semacam apa namanya itu ya, kongko ya kopi darat lah gitu, nongkrong bareng gitu kan. Jadi mereka nongkrong banget di Alfamart gitu kan. Terus ketika mereka nongkrong itu kayak bisik-bisik gitu loh. Nah gue akhirnya gue langsung udah, gue nggak pakai nge-lag gitu kan, nggak pakai apa namanya, nggak pakai mikir gitu kan, wah ini pasti kumpulan orang-orang yang nggak bisa ngomong kayak gitu. Dan ternyata benar, ternyata ketika mereka ngomong itu ya pakai bahasa isyarat kayak gitu. Banyak loh itu, ada 7 orang gitu, masih ingat banget, ada 7 orang gitu kan. Terus mereka ketawa bareng ya kan, terus mereka ya pokoknya dengan saling pemahamannya mereka gitu. Jadi kayak mereka aja, maksudnya mereka tuh nggak malu gitu, maksudnya mereka tuh dengan kekurangan mereka tuh mereka tidak malu gitu loh. Karena itu gue bilang sesuai dengan apa dikatakan Koharu tadi, karena dengan lu sudah bisa apa ya, bersyukur masih bisa hidup gitu kan, mereka tuh nggak mau nyerah gitu kan. Mereka bener-bener nunjukin kalau dengan kekurangannya mereka tuh gue masih bisa berguna, gue masih bisa punya semangat untuk hidup gitu, nggak pantang menyerah gitu kan. Nunjukin kalau dengan kekurangan gue tuh gue tidak mau merepotkan mereka kayak gitu. Makanya akhirnya kan sampai si Koharu sesabar itu atau sedewasa itu, sekuat mental itu kan ya. Gue yakin sebelumnya ketika dia masuk kuliah pun dia pasti apa-apa sendiri kayak gitu. Makanya gue penasaran sih, jujur banget sih gue penasaran di masa kecilnya tuh kayak gimana gitu loh. Masa kecilnya apakah gak tau ya, gue ngerasa nih pasti ada sesuatu yang gak tau ya, feeling gue udah gak enak sih. Banyak banget yang gue tuh ngerasa tuh anime ini nih pasti ngarahnya ke sana gitu loh. Jadi gini ya, gue cuman mengada-ngada aja atau memprediksi aja apa yang terjadi, tapi gue bisa mikir kayak gini, apakah ceritanya bakal mengarah ke bisa keturunan yang emang pure wholesome ya kan, sampai nantinya si MC sama heroin nikah terus punya anak dan itu bareng gitu kan, bisa jadi gitu kan. Atau akan berakhir ya pada akhirnya seperti anime ini, I Want to Eat Pancreas kayak gitu. Jadi ada salah satu karakter yang mati gitu loh. Jadi makanya gue nggak tahu harus suzon atau gimana, gue nggak tahu, tapi gue berharap semoga mereka baik-baik saja gitu kan, hidup bareng bahagia, happy ending. Gue berharap sih seperti itu. Dan satu lagi tadi gue sempat singgung gitu kan, tentang flashback ya kan, atau mungkin penasaran gue ketika di masa kecilnya si Koharu nih bakal gimana. Karena nggak tahu ya, gue ngeliat dengan dia itu
sekuat itu mentalnya, feeling gue sih kayaknya di masa kecil tuh mungkin Koharu pernah dibully. Jadi ngerti nggak? Jadi kan lu lihat sendiri deh, maksudnya gue ngerasa gitu sih, karena gue ngelihat ketika tadi di teman kuliahnya tuh semua tuh sportif, ngerti nggak? Jadi kayak baik nggak semua sportif sih, kan baru masuk ya, sorry maksud gue kayak si cewek tadi gitu kan, si cewek tadi kayak sportif banget ke Koharu ya kan. Terus tadi teman lakinya walaupun emang dia kurang apa ya maksudnya ya, kurang peka, tapi setidaknya dia masih care gitu kan. Nah itu gue pengen tahu apakah emang dulunya emang pernah ada sesuatu yang drama pembulian gitu kan terhadap orang-orang yang memanfaatkan kekurangannya untuk dibully atau gimana, gue nggak tahu, tapi gue pengen tahu lah gitu kan nanti di masa kecilnya atau di flashbacknya Koharu bakal gimana. Begitu juga dengan flashbacknya si Sorano gitu kan, gue juga penasaran kayak gitu. Tapi gue ngerasa kayak gitu sih, dan gue juga nggak tahu ya itu temennya itu emang pas di kuliah atau emang pas di masa kecil tuh terus bareng sama dia gitu loh. Tapi kalau emang bener-bener teman masa kecilnya tuh ternyata Osana Jimi adalah dia, wah gila sih, itu bener-bener respect sih gue. Tapi mungkin gue yang salah lihat atau mungkin gue yang belum melihat si teman ini itu di spill gitu, maksudnya itu belum terlalu dibahas terlalu dalam kayak gitu. Jadi kayak gue belum lihat sih. Pokoknya intinya dia tuh ngertiin banget lah gitu kan, ngertiin banget si Koharu kalau ya bantu dia gitu kan untuk bisa ngarahin kalau tadi gelasnya di jam 12 gini-gini, tempatnya di mana, dia kan sampai gini-gini gitu kan, baik ngeraba takutnya nanti numpahin atau gimana ya. Gue berharap semoga Sorano punya jalannya punya terbuka lah gitu kan pikirannya gitu kan, agar tidak mau menyerah gitu kan. Apa yang dilihatin Koharu itu benar-benar membuat mungkin matanya si Sorano bakal terbuka gitu. Dah itu aja sih, gue nggak tahu lagi mau apa karena speedless banget dan bagus menurut gue. Kalau walaupun emang adaptasinya emang bukan yang wow banget ya gitu, cuman ya oke gitu. Jadi pengenalan yang bagus ya, gue kasih 90 lah untuk episode 1 ini. Apakah bakal lanjut? Mungkin bakal gue lanjut kalau teman-teman emang suka dengan anime ini, nanti bakal lanjut untuk episode 2-nya gitu. Udah itu cerita gue, dan pasti jangan lupa subscribe dan komentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin notice untuk pembahasan yang gue suka. Kalau langsung tinggal di subscribe saja dan notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue dan sebelum lagi di reaction anime gue selanjutnya. Bye.